Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan, kesehatan dan mendapatkan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam mencoba bersakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, masih dengan gestar saya Mas Alif. Mudah-mudahan Mas Alif diberikan keberkahan dalam setiap urusannya, diberikan kesehatan, dohir dan batin keluarganya dan Mas Alifnya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka. Pusaka itu terkenal untuk wilayah Jawa Barat, dan pusaka ini memang diciptakan memang untuk pusaka, bukan untuk senjata perang, karena bilahnya tidak mungkin untuk berperang. Oke, kita ambil bilah pusakanya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, ini sebetulnya ya, ini adalah bukan tombak, cuman saya dapat ini barangkali Mas kok gitu. Ini saya dapat ini tanpa gagang atau handle. Daripada nggak ada tempat, saya ambil landaian yang nganggur. Sebetulnya ini lebih kewas itu pakai kayak gini karena handle pendek segini ya. Karena ini adalah kujang, sahabat Pusaka Jawa. Kujang itu kalau orang bilang, ada yang bilang kukuin janji, teguh terhadap janjinya, asik, tidak selingkuh, ya setia, asik. Oke, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini jenisnya adalah kujang lanang, karena kujang ada dua, kujang lanang dan kujang wadon. Kalau kujang lanang bilahnya lebih ramping, ini kan ramping. Kalau kujang wadonnya agak lebar. Mas Ali pernah kan kujang yang sininya lebar kan? Oh iya, yang kemarin. Ya, ini lebih ramping. Kujang lanang kebanyakan ditemukan untuk wilayah Cianjur, Sukabumi, Bogor. Kalau kujang perempuan, ini kujang lanang disebut kujang kulon. Ya, lebih mendekati kepada daerah Kulon sana. Kalau kujang wetan itu yang agak, atau kujang perempuan yang agak lebar itu Garut, Tasik, Ciamis, Cirebon. Seperti itu. Jadi ini berdasarkan dari literatur buku yang saya baca, ini kujang lanang dan biasanya ditemukannya di daerah Bogor. Banyak kan di sana dibikinnya. Nah, kalau dilihat dari tampilan material besinya, tempat lipatnya ini sangat sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya pun gonjonya ini apa ininya? Metuknya pun iras. Ini jelas sepuh. Pamornya pun ini ikutnya pamor Pulau Tirto, sahabat, atau nek orang bilang pamor ceprit tapi jenisnya Pulau Tirto. Ya, pamor Pulau Tirto lebih ke arah untuk kerezekian. Tapi apakah di sini ada nilai lebihnya? Dan di sini apakah ada tetangga sebelahnya? Ya. Jadi memang kalau sahabat Pusaka Jawa komplain, Mas Oh itu harusnya tidak seperti ini, karena itu kujang, iya ini mau tak babar, jadi tak pasang-pasangin sih penting. Nanti setelah ini ya tak bikinkan lah seperti itu. Oke, silakan Mas Ditayu, saya akan menjelaskan tentang masalah kujang lanang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kujang lanang adalah salah satu peninggalan dari kerajaan, entah kerajaan di Jawa Barat. Jawa Barat dulu ada kerajaan yang tua, adalah kerajaan Tarumanegara. Setelah Tarumanegara nanti muncul ada kerajaan Segalu, ada Pajajaran, ya kan, ada sudah Pakuan dan macam-macam seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, untuk bicara tentang kujang lanang tadi sudah saya sampaikan, lebih dinamakan kujang kulon yang keberadaannya banyak ditemukan di wilayah Bogor, Cianjur, Sukabumi, daerah situ.
Dan kujang itu erat kaitannya dengan isoterinya, karena kujang ini dibikin hanya untuk diambil sisi tuahnya saja. Dan kujang itu, tuah dasar dari kujang adalah satu, untuk menghalau hama tanaman, menghalau hama ternak. Kenapa kujang lebih banyak, Jawa Barat kok lebih banyak kujang? Karena begini, pada tahun 1347 atau 1357 kan terjadi perang Bubat. Ya, di mana Prabu Linggabuana beserta keluarganya, anak putrinya yang cantik Dyah Ayu Pitaloka pun terbunuh di lapangan Bubat sana pada era kerajaan Mojopahit, Gajah Mada. Nah, setelah kalah, ya, itu dari ada kebijakan politik dari Gajah Mada menekan kerajaan Sunda untuk tidak boleh memproduksi senjata, biar tidak melakukan perlawanan. Maka akhirnya mereka pun cuma produksi kujang saja. Dan empu-empu yang membuat senjata di era itu pada pindah ke sana, ke Tuban, ke Mojopahit gitu, Nimbok Sombro, ya Bukuwung, Ki Keleng dan sebagainya. Dan di wilayah timur, karena kan kerajaan timur itu lebih senang ekspansi. Nah, ini ada perbedaan sejarah, di mana kalau di Jawa Barat itu makmur, karena dia tidak mementingkan untuk ekspansi, lebih fokus untuk kehidupan masyarakatnya. Makanya di Jawa Barat tidak ada kata daerah yang kekurangan pangan. Dan tuah dari kujang salah satunya adalah untuk kesuburan tanaman, menghalau hama tanaman, menghalau hama ternak dan sebagainya. Itu di lain. Dan kujang diciptakan memang diambil sisi isoterinya atau tuahnya. Karena buat senjata nggak mungkin, Mas. Ya, betul. Benar nggak? Betul. Ya, silakan. Apakah ada tetangga sebelahnya? Kalau bisa digali lebih dalam dan lebih dalam. Coba silakan, Mas. Ini kalau untuk energi menempati, dia full. Oke, full bagus menempati ya. Bagus, malah kalau saya katakan berpusat ya iya, tapi energinya kan merata. Jadi sekilas nggak terlihat pusatnya, tapi merata lah, merata. Iya. Merata. Sama semua, tebelnya sama. Iya, sama semua. Cuma ini laki-laki tua pendek ini, gagah ini, dia kurang nyaman dengan tadi persis tapi yang sampaikan ini terlalu panjang, karena ini nanti untuk mungkin di fungsinya itu nggak pas, celodok apa kalau ya, ini terlalu gitu. kepanjangan karena memang awalnya kujang ditaruh di sini seperti keris. Iya betul kan gini. Itu terus ngomong apa? Protes. Tetangga sebelah namanya Ki Oot, hampir sama kayak ini, bedanya sama lutenya kayaknya. Aki Oot apa Ki Oot? Aki karena perut Sunda sih ya. Iya, Aki Oot. Oke. Terus dia tetap bahasnya ini. Bahasnya handle. Iya. Ya, nanti diganti setelah video ini tak bikinkan. Apalagi yang penting dijawab dulu pertanyaannya. Mulai protes. Protes. Daripada nggak tak kasih handle gitu. Wong tadinya saya dapat nggak ada handle-nya. Umurku tua, dia berumur tua. Oke. Dia berumur tua. Dia itu dulu awal digunakan di zaman kerajaan tertua di daerah Sunda sana. Apa itu? Tarumanegara itu. Tarumanegara. Sekitar iya benar. Tanya benar Tarumanegara malah dipegang oleh Hulu Balang yang sekelas dari Panglima Perang lah. Oke. Karena Tarumanegara itu kalau tidak salah 397 Masehi atau 400 Masehi lah, tahun segituan, berarti tua. Terus ngomong. Iya, terus aku gagah. Dia mengatakan dirinya gagah. Oke. Nah, kalau saya protes, gagah sing endi tampang nguyondep kayak gitu kan. Ternyata gagah itu gagah bukan gagah dari fish, gagah penampilan. Jalane wes rada degek-degek berwibawa gitulah ya. Oke. Jadi ini dipegang di sini, ininya pendek sih ya, dipegang di sini. Tuh. Persis ini dia itu menggambarkannya persis. Mau bedanya kalau untuk Hulu Balangnya itu perawakannya ya nggak pendek lah, gagal lah, tapi seperti sama gitu. Nah, dia cak ngomong aja serang ngomong rocos, ngomong terus, ngomong dok gitu. Ya ini sih mungkin faktor ini ya. Ngambek. Oke. Nah,
Dia pernah apa ya, ikut perang besar di era kerajaan Tarumanegara, tapi arahnya bukan ke timur, berarti seberang di daerah ini apa ya, kayak yang putih-putih. Kalau daerah seberangnya dari Sunda ya Sriwijaya. Coba tanyain Sriwijaya. Palembang situ. Nah, ya yang dekat-dekat sini ya, iya, dekat Palembang. Jawa ya. Oke, iya, jadi dia pernah berperan serta ikut digunakan. Iya. Oke. Malah hulu balangnya itu dia berarti menempati di kapal yang paling depan. Oke. Berdiri gagah. Berarti kapal kayak gini. Ujung kapal kayak Titanic lah, kayak gitu. Iya, Titanic itu. Kitanya Titanic kan berarti gini loh. Sikepan ya Titanic. Kalau ini kan gini gagah. Iya. Gagah. Terus? Nah, gagah. Terus kecepatannya itu meninggalkan yang lain, cepet. Itu pengaruh dari mana? Dari angin apa dari dia? Pengaruh dari dianya. Oh, berarti bisa untuk biar melayunya cepet lah. Ya, itu. Berarti kalau untuk kendaraan aja bisa, apalagi orang itu untuk lari bisa cepet ya. Ya, ini apa, kapal yang di belakangnya pun tertinggal jauh. Padahal angin juga sama posisinya seperti itu ya. Oke, paham. Ini tuahnya. Mungkin kapalnya pakai mesin turbo atau alam lah, intinya itu. Zaman semuanya ngono. Pakainya layar. Iya, layar. Pakainya kain apa itu. Iya, oke. Nah, ini nih. Terus ini nih. Di saat ini hulu balang berdiri di ujung kapal, membawa kujang terus, ini, ada semacam air besar datang, ombak besar itu dengan hulu balang depannya ini, air yang datang itu jadi kecil. Oh, berarti kayak singkir banyu, sahabat pupis, gamane kayak gitulah, untuk menjauhkan dari musibah air lah. Singkir banyu lah, wes. Walaupun nanti tambah kecil ketika datang ke perahu itu. Oke. Ternyata kenceng banter itu terus menabrak kapal kecil musuh yang di pinggir pantai ini. Oh, berarti itu kan waktu dia cerita waktu lagi penyerangan kali ya. Iya, itu stok siangan itu. Iya, waktu nyerang Sriwijaya kali. Waktu perang kali ya. Terus ditakoni hulu balangnya siapa jenenge yang ngomong, maksudnya aku Ki Oot. Nah, ini Mas, ini dia apa ya? Rokok. Apa ya? Ya. Lisong. Apa yang gede ini ya? Lisong. Lisong nih saya apa ya? Cerutu. Kayaknya kode ya, Mas. Oke, paham. Kode ini. Berarti termasuk kesenangannya ya? Iya. Oke, paham. Udah saya paham. Oke, kesenangannya gitu, rokok itu. Terus ditanya, kok jadi suka ngendi? Oh, ngomong baik. Tapi dia ngomong, saya saudaranya banyak di daerah Alas Timur. Oke. Kan mungkin bisa ya, dari Alas Purwo, Alas Roban, intinya Alas Timur lah. Iya, timur sana lah. Oke. Dan dia nggak berani kalau ada apa ya, perang ke arah timur, terutama ke Jawa, dia nggak berani, karena nggak berani di sini menganggap yang di timur itu adalah saudara tua. Iya, barangkali ketemu lawan saudaranya sendiri. Iya. Terus kedua, adakah fungsi-fungsi lainnya? Dia kan dipegang hulu balang. Apakah dia bisa untuk kesaktian, untuk kewibawaan, atau untuk apa? Kalau hulu balang kan butuh satu kewibawaan besar. Jadi ketika dia ngomong atau bagaimana, coba ada tanyain nggak? Kayak budek apa ya, cak ngobrol ki ngomong ora urus ki. Ya, jadi otomatis kan karena di hulu balang dia kan jalannya ting tang ting ting. Nek wong Jawa ngomong. Jadi kini diajak ngobrol, dia pura-pura nggak dengar gitu. Mungkin ini ya, ini faktor ini ya, ini ya. Okay. Tapi masih mending lah si gelem ngomong walaupun trocos. Oke. Nah, kalau ini jadi mengkiaskannya siapa yang megang kan akan terlihat gagah ini. Ya, berarti kalau gagah berarti kewibawaan. Gagah ini. Terus apa lagi? Wibawa di omongan ada tidak? Kan ada yang lagi ngomong angel jak ngobrol gitu. Nah, ini Mas nih.
kurang lebih kalau dipegang oleh seorang ya, omongannya dia itu akan didengar. Oke, siap. Didengar berarti bukan terus didengar gini enggak. Iya. Manut. Ya, manut ya. Bungkem. Iya. Cara ekstrimnya bisa bungkem mungkin. Oke. Gembungkem gitu. Ngebungkem ya. Hopse. Berarti bagus ini, pusakanya bagus ini. Dia multi pusakanya sama pusaka Jawa. Nah, aku cocok mas, aku mas. Pada bau dudu sih mas. Ini cocok nih, multi. Ya, sama pusaka Jawa. Coba di ini lagi, ada yang perlu digali lagi tidak dari dianya? Untuk menyelaraskan dengan orang yang akan memilikinya bagaimana? Apakah ada syarat-syarat khusus penyelarasannya? Ngomong ya terus bingung, mungkin larinya ke sini dulu nih mas. Nih, ada handle lagi enggak? Yang coba yang pendek nih. Handle pendek mana? Yang pendek coba. Ini nih. Karena dia minta yang pendek ya. Copot kehon. Orang jawab cokot pun. Ambilkan handle ini mas. Copot mas. Dapat pusaka Jawa karena okot itu minta handle yang pendek, nggak mau yang panjang. Ini kan, nah masuk dah. Apa? Ya ini tua banget sahabat pusaka Jawa. Sini aja tua tuh. Pas deh. Nanti biar nggak. Sementara ini kok, ini punya ini. Coba mau nggak? Ayo kon kudu jujur kon bisa ganti ya. Nah ini nggak dipakai sahabat pusaka Jawa. Mudah-mudahan dia mau ngaku. Guyu. Kenapa? Guyu malah. Guyunya kenapa? Ya guyu. Apa? Ngecat plasetnya emang bocah dibodohi. Plasetnya loh. Terus aku tua. Ngecat ini tua bangkal. Angel. Ya kok digawekna sing anyar wis lah. Dibikinkan yang baru. Kan ini sudah gitu, nanti dibikinkan yang baru untuk sementara ini gitu. Ini sampai tak gini. Kingko kan kok nek kasetku ya transetku. Kingko tetep digantene karo sing duwe. Kok kan kok sing duwe tlarasna dadi kan nuruti. Jawab tetep pan sing duwe pan ora peduli penting kiye gitu. Ya salah, orang punya kekuasaan, punya kekuatannya begitu ya, wajar karena dia memang golongan sakti bahasannya lah ya, nggak apa-apa. Terus kalau mendengarkan ocehannya ini ya arahnya dia ada cerita kayak sing nyekel ki ya dijagani, katakanlah dikasih perlindungan. Di saat dulu balangnya dulu balangnya itulah kan gini mas, ini kan kebalik gini, satunya kan pegang senjata di atas ribuan kuda kayak di apa ya, kayak kapal, bukan itu udah di darat loh ya, wis lah kayak batu karang, iya lebih tinggi dari yang lain kan untuk komando nih ya. Di saat akan dipanah katakanlah dilelah pelananya meleset gitu. Padahal cara ki apa sih logikanya kena wis nek ceritane si Ike out ki pasal gini tak tampok aku ya. Iya alhamdulillah ya wis tampok aku. Berarti ini multi bagus. Tapi ini cerita terus ya terocos. Iya lagi nggak apa-apa dirongokna apa-apa mas. Ini kan dia berarti akhirnya kan cerita kelebihannya dia mas. Bahasanya tanpa ditanyakan. Dia cerita ini loh tuahnya saya begini. Terus apa lagi yang bisa digali? Nanti diganti gitu. Diganti yang pendek yang bagus, satu set sekalian. Ini bagus nggak sih pakai gitu? Apa yang pakai ini aja ini? Ya. Diulak-alik tok, putar tok. Diputar gini. Ya kayak jane arep pada kapal ya wis cara transete. Kapal angin nih bis apa angin gue wedi tak kongkon dorong kapal gitu. Terus banyu kan marah kecil kalau balik kan sama dengan tadi cerita di awal. Jadi ini artinya bahasannya bisa untuk mengendalikan entah angin maupun air. Itu kan zaman dulu ya.
Zaman dulu. Nah kalau sekarang nah ini umpamanya ini logika gini Mas, ini kan pakai kendaraan, bisa lebih cepat mungkin. Ya kan kalau dulu iya ya kayak motor lari swidak tapi jebule dengan lari swidak kok bisa lebih cepet anjoge kayak gitu dibantu ini kayak sepi angin pertama turbo apa ya kayak sepi angin begitu. Sepi angin kan jalan cepet set di tengah amalan tuh. Nah, mungkin seperti itu untuk mempercepat perjalanan dan kayak gue batir melaku pas ya karena dari gangguan alam pun barangkali ini. Kalau yang megang pusaka ini nih, iya. Megang pusaka ini, itu di seputarnya kayak ada diselimuti energi warna putih, hijau, ya kayak pelangi lah, kayak urutan pelangi. Di badan dia. Iya, di badan dia membentuk kayak kerucut pucuk. Ini di belakang ini. Nah kan ngaku deh. Tapi ini bukan ininya, bukan dekatnya ini. Dari mana? Diperlihatkan ininya apa ya? Kayak energinya keluar sendiri nih. Karena ini pusaka tua mungkin ya, apa ya? Iya. Mumpuni lah, dulu pegangnya Hulu Balang sih. Hulu Balang itu sekarang jenderal kali Mas. Iya ya. Iya. Jadi ya dibikin yang belak-belak tok orang gendah ceritanya. Bolak-balik tok. Kayak apa nek aku boleh ngomong dia lebih bercerita tentang kegagahannya dia termasuk yang memegang gagah bla 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 perangnya ya nek ngomong menangan ya ini tapi ya itu kok nama si manah ya stuck apa dinginnya Mas tampak lah nek bahasa tampak. Singkir boyo juga itu kan namanya singkir boyo bahaya. Mungkin tolak bala ya. Iya, tolak bala atau tolak bala. Untuk santet bisa enggak? Orang cerita kue bolak-balik. Tapi ya bisa karena ini tua sih. Karena di sini kan libas malah mungkin dikiaskan dia cerita kapal buanter terus nabraki kapal-kapal cilik musuh sing pinggir pantai kae. Ya, jadi mungkin gua libas ngene. Iya. Tapi tetap ini loh. Ini apa ya? Ini loh. Patulungnya pendek. Ini bukan orang maksudnya perawakannya pendek. Kalau Hulu Balangnya tetap gagah. Tapi gagah ini kembali itu bukan gagah fishnya ya, gagah apa ya? Tampilannya. Ini tampilannya lumayan sahabat Pusaka Jawa, artinya cukup bagus lah ya buat teman jalan. Coba Mas ini nanti dicarikan handle yang pas lah. Apa ya yang matching lah bahasanya matching coba Mas yang kecil. Saya memang dapatnya begini Mas, cuman kan karena apa? Dapatnya begini, cuman kan karena saya mau direview, mana? Dapat pusakanya memang begini doang ini, nggak ada handle-nya. Oh maksudnya dapatnya itu nggak ada gagangnya? Nggak ada gagangnya, ini punya saya sendiri yang ngangkut, tak pasangin. Itu ternyata ngambek. Iya lah sekarang masa mau bobor di YouTube terus kayak kianan tok sahabat kayak sidik sate ya kan. Nah ini ternyata dia protes dengan gagang yang panjang. Nggak apa-apa, saya maklumi ya. Ini kujang lanang panjangnya cukup lumayan sahabat Pusaka Jawa. Ini memang jenisnya pusaka ini ya, dan kujang diciptakan memang tidak untuk senjata berperang, hanya untuk diambil sisi tuahnya. Panjangnya 22,5 cm dari metuknya, belum sama ini mah. Kalau ini mungkin kalau orang Jawa Barat akan suka karena ini senjata khas mereka. Di luar konteks tuah yang tadi diceritakan, metuknya porsinya 13 cm. Kalau udah tahu ceritanya dalamannya ya mesti rayahan. Ini kalau ditaruh di tas cukup enggak ya? Gue patir melaku. Muat ya. Nanti dibikinkan. Gitu. Ada lagi Mas Alif yang mau disampaikan? Kayaknya itu. Jadi begitu sahabat Pusaka Jawa, kita memang ketika menemui beberapa jenis pusaka pasti mempunyai karakter masing-masing. Ya Mas Alif ya. Mungkin Mas Alif juga bertambah pengalaman, kata dia mending saya pegang pusaka interogasinya kepenak daripada harus ke tempat angker nyari ke sini, kesel ya Mas Alif. Anak muda dan masuk angin. Kalau kayak gini kan sudah menempati di sini dan kemudian bisa bercerita ternyata beliau Aki Oot itu hidup pada era kerajaan Tarumanegara, berarti kurang lebih 397 itu rajanya Purnawarman, berarti sekitar abad keempat
atau 400 Masehi, sangat sepuh. Ya, Aki Oot itu saja sudah ikut berperang, berarti Aki Oot umurnya lebih panjang lagi. 400 sekarang 2000 1600. Ya kan, berarti Aki Oot umurnya sudah ribuan tahun. Mungkin bisa lebih 2000, bisa lebih. Khodamnya jinnya kayak gitu ya. Dan kemungkinan pada era itu adalah agamanya agama Hindu. Hindunya Hindu Wisnu. Karena ada yang nyembah Siwa, ada yang Wisnu. Contoh kenapa pada zaman Raja Kerajaan Purnawarman itu kan ada telapak kakinya yang di batu. Diibaratkan dia itu sebagai Dewa Wisnu yang memberikan satu pengayoman dan adil, pokoknya kayak gitulah. Itu yang saya tangkap. Jadi ini cukup sepuh sahabat Pusaka Jawa dan memang besinya sangat sepuh. Ya cocok buat teman jalan lah, Bobadir melaku. Gitu ya. Cuman penyelarasannya tadi tidak disebutkan. Yo, orang ngomong dewek tok. Oh iya wis. Angel wis. Gampang wis. Coba nanti kalau udah dibikinkan itu apa namanya? Gagal. Nanti dibikinkan yang baru semua aja. Jadi tapi yang biar agak kelihatan pendek. Jadi karena pusaka ini lebih baiknya itu di bawah. Tapi kalau sudah tahu Aki Ootnya itu bisa dibuat. Artinya bisa enggak? Ini panjangnya berapa? Ya. Panjangnya berapa itu? Ini 23. Ini udah pas sebenarnya. Berarti tetap panjang ya, jatuhnya panjang loh. 23 tambah 13 kira 30-an ya. Ya 33 45 46. 36. 36. Cukup ya. 36 kecil lah Mas. Masuk kelas bisa ya. Bisa lah. Iya, bisa. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, silakan quote Mas Alif. Bismillah. Salah dan luput adalah sifat manusia sebagai makhluk. Kebenaran milik Allah Ta'ala. Perbanyak solawat. Jangan lupa sholat. Jangan ditinggal, tetap dijaga. Siap, alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Alhamdulillah.